Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk ketua kelas silakan dimulai doanya. Semua siap berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Ini pertama kali kita ketemu kan? Iya, Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Mina. Saya alumni dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Umur saya 21 tahun. Begitu saja, apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih jomblo nggak, Bu? Alhamdulillah masih. Nggak ada niatan juga. Selamat ulang menikah. Itu masih bisa dibicarakan. Apakah ada lagi? Cukup Bu. Cukup ya. Mungkin di sini saya akan mengabsen dulu ya. Yang pertama Aisyah Hamidiah, Hadirah, Bu. M Agung Pamuji, Di Devi Yulianti, Hadirah, Bu. Rara Ranti Rakiti, Hadirah. Baik, semuanya hadir ya. Di sini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Nggak. Di sini kita akan belajar fikih, yaitu tentang bersuci dari najis dan hadas. Di sini ada yang tahu nggak apa itu najis? Belum, Bu. Belum ya, saya jelasin ya. Najis itu sendiri menurut bahasa yang berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu yang berarti kotor atau mensucikan, tidak bersih, tidak suci, baik bersifat hisiah maupun ma'nawiyah. Nah, najis itu bersifat hisiah, yaitu najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jikatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah haid dan nifas. Dan najis yang bersifat ma'nawiyah itu adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Nah, sedangkan menurut istilah, najis itu bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Nah, najis itu kotoran yang wajib oleh seorang yang terkena olehnya. Nah, menurut ilmu fikih merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan yang darurat dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis, dan najis itu harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Nah, dasar-dasar hukum perintah bersuci yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang istikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan dan pakaian kamu sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Sahal bin Hanzaliyah. Nah, selanjutnya ada macam-macam najis dan tata cara taharah. Di sini ada yang tahu nggak macam-macam najis itu ada berapa kategori? Ada 3, Bu. Apa aja? Najis mukhaladzah, najis mutawasithah, dengan najis mukhafaffah. Ya, Salah ya? Masya Allah, benar kok.
yang diringankan seperti kencing bayi laki-laki atau perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali asin. Dan cara mensucikannya itu dengan cukup memercikkan air ke bagian yang najis sampai bersih. Nah, selanjutnya ada najis mutawasito, yaitu merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mukhalladhah. Dan najis ini keluar dari tubuh dan lubut manusia kecuali air mani. Nah, di sini najis mutawasito itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud atau nampak dan masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, yaitu baik warna, rasa, dan baunya. Yang kedua ada najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Contoh-contohnya itu yang pertama ada mazi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri yang pertama berwarna kekuningan. Proses keluarnya itu disertai rasa syahwat atau bersama dengan melemahnya rasa syahwat. Terus juga tanpa ada rasa kenikmatan, terjadinya pada orang yang telah balik. Terus lebih sering terjadi pada perempuan dan terakhir terkadang keluar tanpa disadari. Nah, yang kedua ada air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Terus keluar setelah buang air kecil, lalu dalam kecapean setelah mengangkat barang berat, dan dialami oleh yang sudah atau belum balik. Nah, ada yang tahu nggak cara mensucikannya gimana? Nah, cara mensucikannya itu dibilas dengan air sehingga hilanglah semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Dan yang selanjutnya ada najis mukhalladhah, yaitu najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Nah, cara mensucikannya itu yaitu lebih dahulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Nah, selanjutnya ada tata cara bersuci dari najis dengan air. Yang mukhaffafah itu tata cara mensucikannya yaitu yang pertama najis mukhaffafah ainiyah, yaitu dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis itu tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan itu dibersihkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dibersihkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang dibersihkan itu tidak disyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Terus yang kedua ada mutawasito, yaitu tata caranya itu yang pertama dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis itu tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan itu harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Terus yang ketiga, air yang disiramkan itu disyaratkan hingga mengalir. Dan yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Dan selanjutnya ada mukhalladhah. Tata caranya yang pertama itu dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Yang ketiga, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Yang keempat, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis lalu menyiramkan air dan menggosokkannya dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Dan yang kelima, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis lalu menuburkan debu dan selanjutnya mencampur kedua serta menggosok-gosokkannya dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Nah, mengapa disebut mukhaffafah? Karena proses pencuciannya lebih ringan dan mudah dibanding dari dua najis lainnya. Sedangkan mutawasito disebabkan karena menghilangnya najis
sebagai alatnya. Apakah ada yang bertanya? Itu loh yang aku kirim itu. Apa ya? Saya Bu, Ya silakan. terkait dengan pakaian anak yang terkena tipis. Kalau misalnya kita nyuci pakaian, setelah pakaian pencuci sampai akhirnya udah keluar menggunakan lagi. Izin bertanya Bu, Ya silakan. terkait dengan pakaian anak yang terkena tipis, misalnya kita mencuci pakaian mesin cuci sampai akhirnya udah keluar. Nah ini mesin cucinya pakai biotabung abu gitu loh. Apakah sudah termasuk yang boleh dibasuh menggunakan air yang mengalir? Oke, saya jawab ya. Jika kalau memang airnya itu mengalir keluar itu melalui selang drainase yang di bawah mesin cuci itu dan tidak menggenang, maka itu termasuk air mengalir karena sama saja dengan menggilas. Nah kalau artinya menggenang itu sama saja dengan merendam, maka semuanya itu menjadi najis dan harus disucikan. Nah dengan catatan pakaian itu dimasukkan dulu ke tabung mesin cuci, baru kemudian airnya dialirkan, bukan mengalirkan air dulu baru dimasukkan pakaiannya. Apa sudah paham? Paham Bu, terima kasih. Mungkin sampai sini aja pertemuan pertama kita. Mari kita lapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.